Melanjutkan part sebelumnya, kemunculan bis Australia membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Kedatangan mereka yaitu ingin mengatakan sesuatu kepada Raja Manusia. Itulah kenapa si kanguru membutuhkan mereka untuk dapat menunjukkan jalannya. Dengan sopan, si kanguru meminta maaf atas tindakannya yang kasar. Mendengar itu, kesatria besi merasa muak dengan sikap sopan santunnya. Bahkan jika ia mati, mereka tidak akan membiarkan para bis Australia itu menginjakkan kakinya di tanah mereka. Ada semakin banyak bis yang keluar dari laut. Para manusia di sana sekuat tenaga menahan dengan kekuatan mereka. Tapi kebanyakan para manusia kalah karena perbedaan kekuatan di antara mereka yang cukup besar. Boom! Satu hantaman senjata dari pukulan ekstraordinari mendarat tepat di kepala bis laut. Tapi serangan itu belum mampu untuk menumbangkannya. Usaha lainnya dilakukan oleh pasukan lainnya. Ia menggunakan panah sihir untuk menyerang bis-bis yang ada di hadapannya. Tidak lama kemudian dari udara sesuatu terjatuh ke tanah. Ternyata itu adalah Sioking. Ia terlihat babak belur. Lawan yang dihadapinya adalah sosok katak ninja. Dia merasa bingung kenapa manusia yang lemah seperti mereka dapat menguasai dunia selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Sioking hanya tersenyum. Tapi bis katak itu mendeklarasikan perang kepada seluruh umat manusia jika mulai saat ini bis Australia lah yang akan menguasai dunia. Beberapa petarung menurut salah satu pasukan dari pihak manusia melawan bis Mystic Mountain saja sudah cukup merepotkan. Ini malah datang musuh lainnya yang sangat kuat dan banyak. Lalu bis kepiting dan kura-kura bersiap menembakkan kekuatan laser untuk memporak-porandakan wilayah di sana. Tapi tidak semudah itu. Karena pasukan manusia tidak akan menyerah. Ia menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan itu. Boom! Tembakan kekuatan laser dari kedua bis itu melesat ke arah kerumunan manusia. Tapi untungnya pemimpin di sana dapat menahan serangan itu dengan skill defense shield. Setelah serangan itu selesai, terlihat tanah di sana membentuk sebuah jalur dan tangan si pemimpin itu gosong karena saking kuatnya serangan bis tadi. Dan setelah ini, ia sudah tidak bisa lagi menggunakan kekuatan untuk menahan serangan berikutnya. Di tempat lain, si kanguru berhasil mendapatkan telur Wyvern dari ksatria besi. Lalu si kanguru berkata jika memang tidak semuanya manusia itu lemah, tapi sekarang sudah waktunya penguasa dunia baru berganti. Kemudian para bis raksasa bersiap menembakkan kekuatannya, membuat para manusia mengeluarkan keringat dingin. Karena serangan dua bis yang tadi saja sudah sangat besar, ini hampir lebih dari 10 bis akan menembakkan serangan-serangannya. Si kanguru dengan santai mengucapkan selamat tinggal kepada para manusia yang ada di sana. Namun, beberapa waktu kemudian para bis yang akan menyerang tadi tiba-tiba tewas begitu saja. Dari belakang sebuah sosok datang. Ya, benar, itu adalah MC kita, Raja Mystic Mountain Yujiu dengan tampilan skin barunya. Tidak hanya si kanguru yang terkejut dengan kedatangannya, melainkan para manusia juga sama terkejutnya. Skin barunya ini bukan wadah asli miliknya, melainkan tubuh yang digerakkan oleh akar utama. Kemudian Yuji bertanya siapa sebenarnya si kanguru dan ada perlu apa hingga berbuat sampai sejauh ini. Si kanguru dengan santai menjawab jika dirinya berasal dari Australia dan rajanya ingin bertemu dengan Yujiu. Raja dari si kanguru ingin bekerja sama untuk mengambil alih dunia. Kemudian dengan semangat 45, si kanguru berkata kalau semua itu untuk membuat dunia menjadi milik mereka. Ia pun bertanya kepada Yujiu apakah dirinya mau bergabung bersama mereka dan memusnahkan semua manusia yang ada di dunia ini. Namun Yujiu menolak ajakan si kanguru. Ia tidak banyak waktu untuk meladeni kroco seperti si kanguru. Jadi Yujiu menyarankannya untuk pergi dan tinggalkan telur itu di sini. Akan tetapi si kanguru tidak mendengarkannya. Ia meminta bawahannya untuk menyerang Yujiu dengan serangan laser.
Terlihat Yuzio versus everybody. Tembakan laser mengarah ke arah kumpulan manusia dan Yuzio. Namun dengan kepakan tangannya, Yuzio dengan mudah menghempaskan serangan-serangan yang mengarah kepadanya. Melihat itu, si kanguru cukup terkejut. Tidak lama kemudian, dari dalam tanah muncul akar-akar besar yang melilit bis-bis yang ada di sana. Kemudian dengan cengkraman, ia berhasil menemukan musuh-musuhnya dan mengambil telur Wifren dari tangan si kanguru. Lalu dari udara, si kanguru yang masih hidup berusaha menyerang Yuzio. Akan tetapi dengan refleks cepat, Yuzio menghadang serangan itu menggunakan akar-akarnya. Karena serangan kejutan yang dilancarkan ia gagal, si kanguru memutuskan untuk mundur. Ia berkata akan melaporkan semuanya kepada rajanya. Dan suatu saat mereka pasti akan bertemu lagi. Jika waktunya tiba, mereka akan bertemu di medan perang. Ia pun mengajak rekan-rekannya untuk mundur. Dari banyaknya base yang dibawa, yang selamat tinggal si kanguru, hiu, dan katak ninja. Melihat musuhnya mundur, para manusia di sana cukup merasa lega. Yuzio kemudian berkata kepada mereka jika umat manusia tidak akan mampu mengendalikan telur Wifren. Karena jika mendengar perkataan si kanguru bahwa mereka masih memiliki banyak pasukan kuat, jadi jika mereka kembali untuk mengambil telur Wifren ini, bahkan untuk melindungi diri sendiri, umat manusia tidak akan mampu melakukannya. Dan Mystic Mountain akan membesarkan anak Wifren agar tumbuh menjadi naga yang kuat. Salah satu manusia menyadari jika ia menentang keputusan Yuzio itu tidak akan mengubah apapun. Kemudian Yuzio memberitahu mereka jika bis Australia tadi sudah mencemari udara di sekitar sana dengan racun. Teknologi yang dimiliki manusia saat ini tidak akan mampu membuat penawarannya. Jadi jika mereka ingin tetap hidup, maka Yuzio menyarankan untuk mereka datang ke Mystic Mountain. Tapi tentu saja itu tidak gratis. Di saat yang sama, di tempat lain, perang sudah berakhir juga, di mana banyak sekali korban di sana. Si panda bersama teman-temannya berhasil merebut telur Wifren yang dibawa oleh perwakilan barat. Tapi terlihat dari permukaan kulitnya telah retak. Kemudian di suatu tempat di Australia, terlihat si kanguru sedang disidang oleh sang raja. Ia benar-benar ketakutan karena misi yang diberikan oleh sang raja gagal sepenuhnya. Tapi untungnya raja maafkannya karena cepat atau lambat Yuzio akan hancur. Dan terlihat di belakangnya banyak sekali bis purba yang sebelumnya menjadi lawan Yuzio. Satu saja sudah membuat hancur satu kota dan membuat Yuzio babak belur. Ini masih ada 5 lagi. Apa mungkin dia adalah sosok yang sering dibicarakan oleh sistem? Apa dia yang disebut sebagai kegelapan? Tapi sebelum itu scene berpindah ke Gurun Sahara, di mana di sana QB sedang mengalami evolusi. Semua bis yang ada di sekitaran sana merasakan aura yang cukup kuat memancar dari dalam tubuhnya. Bis-bis itu berbondong-bondong menghampiri asal kekuatan itu. Mereka berniat mengambil alih keuntungan dengan menyerang QB yang sedang dalam mode evolusi. Tapi untungnya di sana QB dijaga oleh Flash dan juga Divine Flower. Lalu dari kejauhan terlihat seseorang yang sedang memperhatikan pertempuran mereka. Pertempuran di sana lumayan sangat sengit, akan tetapi bis Mystic Mountain masih terlalu kuat bagi bis padang pasir. Mereka dengan mudahnya dikalahkan. Tidak lama kemudian, bos Armadillo datang. Dikira akan memberikan perlawanan yang sengit, tapi ternyata sekali lempar langsung rebahan. Pancaran spiritual yang dilepaskan QB benar-benar kuat. Itu membuat sebuah base yang berada di radius beberapa kilometer tertarik dengan kekuatannya. Dan sekarang makin banyak base yang datang untuk memburu QB. Divine Flower yang sudah berjanji kepada Gantry untuk menjaga QB yang sedang berevolusi meningkatkan kekuatannya untuk menahan bis-bis yang datang ke sana. Ia mulai mengendalikan semua bis yang berada di jarak jangkauannya, lalu menaiki macan tutul untuk berlari menjauhi QB. Dan benar saja, bis-bis itu mulai mengikuti kemana Divine Flower dan macan tutul itu berlari.
Dari atas bukit, orang yang sebelumnya memperhatikan pertarungan saat ini masih berada di sana. Ia tidak menyangka banyak bis-bis hebat berdatangan ke wilayah ini. Kemudian langkah macan tutul itu dijegal oleh Sand Snake berlevel extraordinary kedua. Macan tutul dan Divine Flower tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan bis yang lebih kuat dari mereka. Kemudian bantuan datang dari seseorang misterius yang sedari tadi berdiri di sana. Orang itu memanggil badai pasir membuat bis-bis itu masuk ke dalam pusaran badai pasir. QB yang sedang dalam proses evolusi merasakan kekuatan yang cukup kuat ada di sana. Kekuatan dari extraordinary ketiga. Ia merasa heran kenapa eksistensi sekuat ini ada di sini. Setelah badai pasir itu mereda, Flash dibuat heran. Semua base yang tadi menyerang mereka menghilang begitu saja. Dan orang misterius tadi turun dari bukit menghampiri Flash dan yang lainnya. Seketika mereka langsung berwaspada. Singkat cerita, Flash dibuat heran dengan orang misterius itu. Setengah bulan hanya duduk berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Hanya dengan mengangkat tangannya saja gelombang mutasi base yang datang dapat dikalahkan dengan mudah. Tidak lama kemudian Yuzio kembali dari perburuannya. Seseorang misterius itu beranjak dari duduknya untuk menyambut kedatangan Gadri. Ia kemudian berkata jika selama pembelajarannya tentang budaya manusia, Heavenly Tree itu mewakili langit, daun dan buahnya mewakili matahari, bulan dan bintang. Dan ini adalah sebuah eksistensi di atas semua hal. Ya, mendengar pujian itu membuat Yuzio sumringah. Tidak lupa ia juga berterima kasih kepada seseorang misterius itu karena sudah membantu menjaga Kyuubi dari serbuan para bis liar. Jadi usut punya usut, kedatangannya adalah ingin meminta bantuan Yuzio. Orang misterius itu bernama Seth, ranking keempat di antara 10 Great Beast di daratan utama. Dia dipuja bagaikan dewa, memiliki julukan dewa padang pasir dan badai. Seseorang ketua yang menganugerahkan dia nama Seth. Tapi suatu hari ada perubahan mendadak dari sikapnya dan dia membantai setengah dari penduduk wilayahnya. Dan saat ini Seth sedang melakukan negosiasi dengan ranking teratas dari 10 Great Beast yaitu Yuzio. Yuzio kemudian bertanya bantuan apa yang ia butuhkan. Seth lalu menjawab jika ia sangat berharap sekali mendapatkan salah satu cabang pohon milik Yuzio. Ia meminta itu karena saat ini dirinya mempunyai musuh dengan elemen kegelapan. Gelombang mutasi base yang mereka temui sebelumnya hanyalah gumpalan jiwanya yang terbagi. Kekuatan jiwa kegelapan hampir sebanding dengan Yuzio. Setiap jiwa yang terbagi bersarang di dalam mutasi bis liar dan bahkan semua objek material di gurun pasir. Yang lebih mengejutkan lagi, Seth berkata kalau sang raja kegelapan ini sepertinya abadi. Yuzio teringat kembali soal ucapan sistem yang memberitahunya jika kegelapan akhirnya turun ke dunia ini. Dan kedatangan Seth karena ia membutuhkan senjata yang cocok. Karena ia harus membunuhnya sebelum musuhnya itu semakin kuat. Kemudian Yuzio memutus satu cabangnya dan memberikannya kepada Seth. Melihat itu Seth malah kaget karena ia merasa yang diberikan Yuzio itu kebanyakan. Sebagai rasa terima kasihnya, Seth memberi informasi lain soal perubahan yang terjadi di lautan. Mungkin ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi Seth meminta Yuzio untuk lebih berhati-hati. Manusia, pasukan base Australia, perubahan di lautan, dan elemen kegelapan. Semakin banyak musuh kuat yang harus Yuzio waspadai. Tapi hanya masalah waktu sampai ia menerobos ke level extraordinary keempat. Tidak lama kemudian, ledakan terjadi di dekat Yuzio. Ledakan itu berasal dari QB yang berhasil memasuki tahap akhir evolusinya. Sekarang setelah berevolusi ke extraordinary ketiga, tampilan dari QB cukup garang. Ia telah menumbuhkan ekor keempat. Tentunya QB pasti memiliki skill khusus baru seiring tumbuh ekor keempatnya. Kekuatan khususnya adalah kekuatan api yang tidak bisa padam. Penggunaan kekuatan spiritual sebagai bahan bakarnya. Nama skillnya sendiri adalah Amaterasu. Ya, itu adalah skill unik klan Uchiha.
Flash yang melihat peningkatan kekuatan Kyuubi tidak ingin kalah. Ia bertekad untuk terus berlatih agar bisa naik ke level extraordinary ketiga. Yuzio merasa senang dengan peningkatan kekuatan pasukannya. Ditambah lagi ia berhasil mendapatkan telur Wyvern. Saat ini tidak ada alasan untuk ia berlama-lama di tempat itu. Yuzio akan segera kembali ke Mystic Mountain. Tapi sebelum pergi, Divine Flower menanyakan sesuatu tentang Fire Spirit Stone yang ada di sana. Ya, tentu saja Yuzio sudah memikirkan cara agar Spirit Stone bisa mereka bawa ke Mystic Mountain. Singkat cerita, terlihat tekanan spiritual membuat bis-bis liar ketakutan. Dan dari udara, Kyuubi membawa Fire Spirit Stone yang sangat besar. Ia membawa Fire Spirit Stone menggunakan ekornya yang diikat mengelilingi batunya. Selain batu api yang dibawa, ternyata rekan-rekannya pada nebeng di sana. Sebelum sampai di markas, dari udara Kizai memanggil Yuzio. Ia pun memberikan Yuzio hasil buruannya, yaitu telur Wyvern. Jika apa yang dirasakannya benar, bis Australia juga pasti mengejar dua telur lainnya. Yuzio merasakan kekuatan yang cukup mengerikan dikeluarkan oleh telur itu. Namun, ia tidak bisa melihat tanda-tanda kehidupan di dalam telurnya. Sepertinya bayi di dalam telur itu sudah tewas. Tapi sejenak Yuzio masih mempunyai satu lagi telur. Jadi ia harus memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa sampai telur itu tumbuh dewasa. Di wilayah manusia, tepatnya di rumah sakit, para pasukan yang sebelumnya selamat dari ancaman bis Australia nampak terkapar tidak berdaya. Padahal para dokter dan peneliti sudah melakukan segala cara untuk bisa menyembuhkan mereka. Jadi mereka terkena racun yang disebarkan oleh bis Australia. Hanya satu cara agar mereka bisa sembuh, yaitu dengan mendatangi Yuzio di Mystic Mountain. Bukan hanya prajurit biasa, Xiaoqing juga terkena efek racunnya. Para suster berusaha menahan Xiaoqing yang berusaha keluar dari rumah sakit. Xiaoqing berkata kalau medis tidak bisa menyembuhkannya. Ia berencana untuk pergi ke Mystic Mountain untuk berobat. Scene kemudian berpindah ke Mystic Mountain, di mana di sana Divine Flower sedang berevolusi. Kali ini ia memiliki tubuh manusia yang sangat cantik, membuat Yuzio bahkan si panda yang dulunya cuek jadi kesengsem karena kecantikannya. Kekuatan utamanya adalah mampu mendengar semua suara makhluk hidup, juga bisa menggunakan suara untuk membingungkan makhluk lain. Divine Flower mulai bersiap dengan serulingnya. Akan tetapi yang terjadi, suara yang diperdengarkan Divine Flower membuat orang lain yang mendengarkannya benar-benar bingung. Bukan karena terpukau, tapi karena sakit telinganya. Bahkan si panda yang sebelumnya kesengsem jadi merasa ilfil. Saat mereka sedang asyik bercanda, tiba-tiba Divine Flower merasakan kehadiran dari rombongan umat manusia yang sedang memasuki hutan. White Tiger dan Thorn sudah ditugaskan Yuzio untuk menjaga jalan masuk menuju ke markas pusat. Dan setelah mobil manusia sampai di depan Thorn, turunlah salah satu seorang perwakilan manusia. Orang itu memperkenalkan dirinya bernama Benson dari Luo Kingdom. Ternyata Benson terkena racun bis Australia dan maksud tujuannya datang ke Mystic Mountain adalah mengikuti saran yang diberikan oleh Yuzio. Tentu saja mereka datang tidak dengan tangan kosong. Semua kendaraan yang ia bawa dipenuhi dengan Spirit Stone. Yuzio pun memberikan sinyal kepada Thorn untuk membiarkan orang itu masuk. Selama perjalanan menuju markas pusat, seluruh jalan ditutupi oleh kabut tebal. Si pemimpin pasukan meminta supirnya untuk tetap fokus agar tidak terpengaruhi oleh halusinasi yang dibuat oleh kabut di sana. Tapi si botak merasa ketakutan juga karena Thorn membawanya jauh masuk ke dalam hutan. Setelah menemui jalan buntu, si sopir kembali parno. Ia takut masuk ke dalam jebakan musuh. Untungnya si botak yang merupakan bosnya masih tetap santuy menghadapi situasi menyulitkan ini. Karena kalaupun ia mundur kabur dari tempat itu, tetap saja dirinya akan mati oleh racun yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, tempat itu dalam sekejap berubah menjadi sebuah altar. Divine Flower yang nampak begitu glowing meminta para manusia itu mendekat, kemudian mengajaknya ke sebuah altar.
Barang yang dibawa oleh manusia tadi harus dimasukkan ke dalam pusaran hitam yang ada di altar tersebut. Dan sesuatu yang diinginkan mereka akan didapatkannya. Si botak tanpa ragu melempar Spirit Stone yang cukup besar ke dalam altar tersebut. Setelahnya muncul cahaya hijau yang menyilaukan mata. Di dalam sana energi spiritual yang cukup besar mengalir, yaitu adalah cairan lab esensial yang biasa Yuziu berikan kepada pasukan agar luka-luka yang mereka alami cepat pulih dan menambah beberapa persen kekuatan dalam diri orang yang meminumnya. Si botak dibuat kagum dengan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya setelah merasakan lab esensi. Andai dirinya bisa mendapatkan satu tetes lagi lab esensi, pastinya ia akan naik level dengan instan. Si botak pun langsung mengajukan kembali pertukaran. Dari kejauhan Yuziu sudah menyadari kalau hal ini pasti akan terjadi. Dan ini seperti yang ia harapkan dari keserakahan manusia. Kembali ke altar. Di sana Divine Flower meminta si botak untuk turun dari altar karena masing-masing hanya mendapatkan satu kali kesempatan. Kecuali kalau si botak mau melakukan kontrak darah. Mendengar itu membuat si botak terkejut. Divine Flower kembali menjelaskan jika darah si botak digunakan sebagai wadah untuk kontrak absolut. Pertama, ia tidak akan menjadi musuh Mystic Mountain. Kedua, jika Mystic Mountain mengalami masalah, si botak harus segera datang membantu. Ketiga, Gantry tidak akan membiarkan pengkhianatan ataupun melawan kebenaran. Dan ia juga tidak akan memaksa si botak untuk memusuhi manusia. Ya, jika persyaratannya itu tidak mewajibkan dirinya menjadi musuh manusia, si botak menyetujuinya. Sebelumnya, Yuziu pernah melakukan kontrak untuk mengendalikan orang dari Brahma Religion, tapi ia hanya mampu mengendalikan 2-3 orang saja. Jadi dengan cara ini, Yuziu berharap para manusia kuat ini yang mau berkontrak dengannya dapat mempengaruhi manusia lainnya. Dan seiring waktu mereka tidak akan menganggapnya musuh lagi. Proses kontrak darah pun selesai dilakukan. Jika melanggar salah satu saja maka si botak seketika tewas. Sebagai imbalan atas kontrak tersebut, Divine Flower memberi si botak 3 tetes lab esensi. Rombongan si botak pun mulai meninggalkan wilayah Mystic Mountain. Divine Flower terlihat kesal karena Yuziu membantu manusia. Lagian tidak ada gunanya bagi Mystic Mountain bahkan jika para manusia itu bertambah kuat. Yuziu kemudian menjelaskan manusia di level extraordinary kedua pasti menjadi sangat kuat setelah meninggalkan Mystic Mountain. Jika dia bilang tidak memiliki hubungan apapun dengan Mystic Mountain, manusia lain tidak akan mempercayainya. Jika hanya datang untuk berobat, bagaimana mungkin dia bisa bertambah sangat kuat dalam sekejap? Manusia adalah ras yang kontradiktif. Mereka selalu curiga satu sama lain dan dipenuhi rasa saling tidak percaya. Mereka hanya ingin memaksimalkan keuntungan yang mereka dapat sendiri. Ini tidak akan membutuhkan waktu lama. Manusia lain perlahan-lahan akan datang ke Mystic Mountain. Tapi hal ini masih bukan hasil yang Yuziu inginkan. Orang-orang yang berkontrak darah dengannya menjadi penguasa di suatu wilayah dan merekrut lebih banyak penguasa di masa depan karena tentu saja lawan yang sangat kuat sedang menanti di masa depan. Sebelum waktu itu tiba, Yuziu harus meminjam kekuatan dari makhluk lain sebanyak-banyaknya. Kemudian Divine Flower memotong ucapan Yuziu jika cara bicaranya itu mirip seperti manusia. Mendengar itu membuat Yuziu panik. Ia berdalih mungkin karena ia terlalu banyak menghabiskan waktu bersama Thorn. Ia pun lalu mengalihkan pembicaraannya dan mengecek apa yang sudah didapatkan dari hasil pertukaran dengan manusia. Terlihat banyak sekali Thunder Spirit Stone. Yuziu merasa untung banyak, hanya dengan 4 tetes lab esensial dapat ditukarkan dengan setumpuk Spirit Stone. Dan yang terpenting, Thunder Spirit Herbal sudah terbentuk oleh peleburan Spiritual Stone. Ini sama seperti bunga spiritual yang Thorn serap sebelumnya. Yuziu meninggalkan ratusan tetesan lab esensi di altar pengorbanan dan manusia yang datang ke sana di masa depan dapat ditangani oleh Divine Flower. Ini hanya masalah waktu saja sampai Yuziu menerobos ke extraordinary keempat.
Kemudian terlihat si Jabrik dengan santuinya ngemil spiritual thunder. Ya, pada dasarnya si Jabrik memang pengguna elemen petir. Tapi untuk kali ini Yuzio tidak memarahi si Jabrik. Malahan ia memberi spiritual stun yang cukup besar. Karena mereka pengguna elemen petir pasti sangat bergantung dengan spiritual ini. Dan untuk sisanya Yuzio menyerap spiritual stone sendirian. Dalam prosesnya seluruh tubuh Yuzio diselimuti elemen petir hingga auranya terpancar ke langit dan terlihat dari kejauhan. Di tempat lain, Kyubim minta Bull Diamond untuk memberikan telur refresh yang retak kepada Crocodile. Jika ia berhasil bergabung dengan garis keturunan makhluk legendaris, perubahannya pasti sangat menakjubkan. Tidak lama kemudian, Bull Diamond mendatangi Crocodile yang sedang berendam di dalam danau. Lalu ia memberikan telur naga yang retak kepada Crocodile. Karena ketika Gantry tidak ada di Mystic Mountain, Crocodile lah yang menjadi pelindung Mystic Mountain. Jadi ia pantas untuk mendapatkannya. Tanpa pikir panjang, Crocodile langsung melahap telur itu. Kemudian tubuhnya mengeluarkan sinar yang sangat terang. Terlihat dua aliran cahaya memancar ke udara. Dan sekarang saatnya mereka berevolusi. Kembali ke Crocodile, dia telah berevolusi menjadi Emperor Crocodile. Melihat itu, Bull Diamond cukup terkejut sekaligus senang karena Crocodile berhasil menyerap kekuatan dari telur Wifred. Dan ternyata Crocodile masih dalam proses evolusi. Kekuatan luar biasa kembali memancar dalam dirinya. Dan jeng, ia telah berevolusi ke dalam garis keturunan seekor naga. Tubuhnya membesar hingga 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan inilah salah satu jenderal terkuat Mystic Mountain, Earth Dragon legendaris.